Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Atifah, kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks prosedur. Kompetensi dasar KD 4.1 merancang pernyataan umum dan kata dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Di antaranya A. Struktur teks prosedur terdiri dari yang pertama, tujuan. Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai setelah melakukan kegiatan sesuai urutan dalam proses. Manfaat tujuan adalah sebagai pemandu kegiatan agar sesuai dengan harapan. 2. Langkah kerja. Langkah kerja adalah cara yang dilakukan secara urut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah itu merupakan urutan yang tidak dapat diubah. Langkah awal menjadi penentu langkah berikutnya. 3. Penutup bagian. Penutup adalah pernyataan akhir yang harus diikuti dan dipahami pembaca. Dengan demikian, prosedur yang dibuat dapat dijalankan dengan baik dan sesuai. B. Kaidah penyusun teks prosedur. Kaidah penyusun teks berkaitan dengan unsur-unsur. Unsur-unsur disusun agar prosedur yang dipaparkan dapat dilakukan dengan baik. Kaidah yang harus ada dalam teks prosedur yaitu yang pertama, menggunakan kalimat perintah dan kalimat berita. Kalimat perintah digunakan sebagai petunjuk yang harus diikuti pembaca. Kalimat ini berisi pernyataan yang digunakan untuk memberikan informasi penting bagi pembaca. 2. Menggunakan langkah kerja. Tahap-tahap dalam teks prosedur harus dilaksanakan secara urut. Hal ini dapat menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan tujuan. 3. Menggunakan benda dan pelaku. Benda adalah barang-barang dan segala kelengkapan yang harus ada dalam teks prosedur. Pelaku adalah orang yang melakukan langkah kerja sesuai dengan ketentuan. 4. Menggunakan kata kerja. Kata kerja berfungsi menunjukkan adanya langkah kerja yang harus diikuti. Digunakan dengan bentuk verba tingkah laku seperti memahami, mengerti, dan verba material seperti membuka, memasukkan, dan menutup. 5. Menggunakan kata sambung. Yang digunakan dalam teks prosedur. Kata sambung yang digunakan dalam teks prosedur yaitu yang pertama, penanda hubungan waktu. Contohnya seperti lalu, kemudian, sesudah itu. 2. Penanda hubungan penyebab. Contohnya seperti karena, sebab. 3. Penanda hubungan pengakibatan. Contohnya seperti maka, karena itu. 4. Penanda hubungan berlawanan. Contohnya seperti walaupun, meskipun. 5. Penanda hubungan persyaratan. Contohnya seperti jika, kalau. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.